Tiga pemain abroad timnas Indonesia yang dikabarkan akan main di Liga 1, satu dari Eropa. Siapakah saja? Begini ulasannya. Gawat. Jelang Indonesia versus Cina, FIFA tiba-tiba berikan 2 hukuman ke timnas Indonesia. Begini respons PSSI. Timnas Indonesia dalam badai cedera dan hukuman, media Cina, ada harapan untuk lolos Piala Dunia 2026. Media Jepang sebut timnas Indonesia takkan jadi ancaman besar jika masih andalkan pemain naturalisasi. Begini ulasannya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. 3 pemain abroad timnas Indonesia yang dikabarkan akan main di Liga 1, satu dari Eropa. Siapakah saja? Begini ulasannya. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, abroad, dirumorkan memilih untuk melanjutkan karir di Liga 1. Pemain pertama adalah Jordi Amat. Jordi kini bermain bersama klub asal Malaysia Johor Darul Takzim, JDT. Kontrak pemain berusia 33 tahun itu bersama JDT akan berakhir pada 31 Mei 2025. Hal ini membuat sang pemain dirumorkan bakal melanjutkan karir di Liga 1. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik mendatangkannya adalah Persib Bandung. Nama kedua adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani saat ini berstatus sebagai pemain klub asal Malaysia, Sabah FC. Sama dengan Jordi Amat, Sadil memiliki kontrak hingga 31 Mei 2025. Menariknya, pemain berusia 26 tahun itu juga dirumorkan menjadi incaran Persib. Rumor tersebut semakin kencang setelah Sadil Ramdhani kerap memberikan kode berupa emote hati biru dalam postingan maupun komentar dalam akun pribadinya di Instagram. Sebagai informasi, rumor Jordi Amat dan Sadil Ramdhani sempat dikomentari oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Dalam hal ini, Bojan Hodak tak memberikan bantahan. Namun, pelatih asal Kroasia itu menilai sulit mendatangkan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani karena masalah finansial. Jordi Amat juga memiliki kontrak yang luar biasa di JDT, jadi akan sulit. Sadil Ramdhani, dia memiliki kontrak yang bagus di Sabah. Jadi kita akan melihat apa yang akan dilakukan mereka musim depan, ujarnya. Nama ketiga adalah Shane Patinama. Shane Patinama kini resmi tak memiliki klub setelah dilepas KAS Eupen. KAS Eupen merupakan klub yang bermain di kompetisi kasta kedua sepak bola Belgia. Pemain berusia 26 tahun itu kini dikaitkan dengan Bayangkara FC. COO Bayangkara FC, Sumarji, dengan terang-terangan mengungkapkan ketertarikan mendatangkan Shane Patinama. Hanya, hal tersebut bisa terwujud bila Shane Patinama bersedia meninggalkan karir di Eropa untuk bermain di Indonesia. Saya tanya lagi, apa Shane Patinama mau bermain di Indonesia? Kata Sumarji, kalau saya pribadi sangat berharap dia bisa bergabung. Saya sedang minta manajemen Bayangkara FC untuk kontak agennya Shane Patinama, tutupnya. Gawat. Jelang Indonesia versus Cina, FIFA tiba-tiba berikan 2 hukuman ke timnas Indonesia. Begini respons PSSI. FIFA diketahui resmi menjatuhkan 2 sanksi kepada Indonesia akibat insiden yang terjadi dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret lalu. PSSI telah menerima surat resmi dari FIFA pada Sabtu, 10 Mei 2025, yang menyatakan bahwa Indonesia dinyatakan bersalah atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh supporter dalam pertandingan tersebut. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI mendapat hukuman dari FIFA terkait insiden yang terjadi pada menit ke-80 laga Indonesia versus Bahrain. Adapun, pada momen tersebut sekitar 2:00-3:00 supporter Indonesia dianggap meneriakkan slogan xenofobia atau ujaran kebencian terhadap Bahrain. Atas pelanggaran itu, Indonesia mendapat 2 hukuman dari FIFA. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar 400 juta rupiah lebih, ucap Arya. Sementara hukuman kedua untuk Indonesia adalah, PSSI diharuskan mengurangi jumlah penonton hingga 15% pada laga kandang timnas Indonesia berikutnya. Adapun, laga kandang timnas Indonesia selanjutnya adalah saat menjamu Cina di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia. Ini terutama di tribun di belakang gawang. Artinya di utara dan selatan, kata Arya. Namun, ia mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia versus Cina disaksikan penonton secara penuh. Dengan syarat, kuota 15% penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi, kata Arya. Timnas Indonesia dalam badai cedera dan hukuman, media Cina,
Ada harapan untuk lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni. Bagi Indonesia, kemenangan akan mengantarkan mereka untuk bisa bertahan di posisi keempat klasemen. Di sisi lawan, Cina butuh 3 poin demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya. Media asal Cina, Sohu, memberikan pengamatan penuh terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda akan kehilangan 2 pemain yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes di laga nanti. Pasalnya, mereka mendapatkan hukuman karena akumulasi kartu kuning dan dipastikan absen saat melawan tim Dragons. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Branko Ivankovic. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan kesempatan berharga bagi tim Cina untuk berjuang meraih kemenangan berharga melawan lawan yang lemah. Memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini, Ivankovic harus merumuskan strategi taktis yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan tim, sehingga meningkatkan peluang untuk memenangkan gelar juara, tulis laporan Sohu. Media Jepang sebut timnas Indonesia takkan jadi ancaman besar jika masih andalkan pemain naturalisasi. Begini ulasannya. Media Jepang baru-baru menyoroti kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh rival terdekat mereka di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni timnas Indonesia dan Cina. Diketahui, Jepang memang sudah menyegel tiket ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, media mereka bernama Soccer Digest Web menyoroti kebijakan dua rivalnya itu yang sangat berbeda dengan kebijakan mereka saat ini. Timnas Indonesia sendiri memang sedang gencar-gencarnya melakukan program naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka, yang dimana pemain naturalisasi tersebut berasal dari Belanda, berbeda dengan Cina. Ia menaturalisasi pemain asing yang bermain untuk liga domestik mereka. Di era 90-an, Jepang juga sempat gencar-gencarnya mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas untuk perkuat skuad mereka. Namun, kebijakan mereka dalam naturalisasi pemain mulai berhenti ketika memasuki era milenium. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, justru memutuskan untuk melakukan pembinaan usia muda sejak tahun 1990. Dari kebijakan tersebut, kita bisa lihat saat ini banyak pemain Jepang yang saat ini bermain di Liga Top Eropa. Dari hal itulah, membuat Soccer Digest Web menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan menjadi ancaman berarti bagi Jepang jika masih terus andalkan pemain-pemain naturalisasi, selama Indonesia dan Cina masih mengandalkan pemain naturalisasi. Kecil kemungkinan mereka akan menjadi ancaman sebagai rival, tulis Soccer Digest Web dalam ulasannya. Di sisi lain, bahkan jika ada pemain yang datang ke Jepang dan ingin dinaturalisasi, aturan ketat FIFA menghalangi mereka untuk bergabung dengan tim nasional Jepang, imbuhnya. Sorotan media Jepang tersebut memang kelihatannya cukup pedas. Namun, ada sisi positifnya yang bisa kita petik dari ulasan mereka tentang pentingnya pembinaan usia muda. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.